sangat-sangat berharga. Waktu juga mengandung dua kabar. Bad news and good news. The bad news is, kabar buruknya, waktu berjalan terlalu cepat, tidak bisa kembali, dan waktu yang Anda miliki kadang-kala bisa menjadi waktu terakhir. The good news is, kabar baiknya, you are the pilot. Kau yang mengemudikan. Apalagi yang aware, sadar dalam perkenan Tuhan, kau mengemudikan, mengendalikan waktu yang seirama dengan tema kita. Ucapan Paulus, pergunakanlah waktu yang ada, yang berpendar-pendar, berkelindan di sekitar hidup kita, yang kadangkala tidak kita perhatikan sebagai yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ngomong-ngomong tentang apa yang ditemakan Paulus, sangat penting, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada, yang ia corongkan, tujukan pada jemaat Efesus dan sekitarnya. Jadi surat Efesus itu surat edaran, ditulis dari penjara. Karena desakan ajaran sesat yang cepat berkembang di sekitar Kolose, Efesus, Filipi. Yang kata kuncinya adalah penuh, kepenuhan, penuh. Yang kalau dijabarkan, mereka penganut ajaran sesat itu mencari kepenuhan logos, pikiran. Kepenuhan hal-hal yang magis. Hubungan dengan dunia roh, bahkan hubungan dengan materi. Itu dicari. Nah, Paulus mengcounternya dengan kepenuhan kealahan di dalam Yesus Kristus yang boten ada tandingannya. Karena kepenuhan yang dimulai dari sejak sebelum dunia ini dicipta di dalam Kristus. Allah telah memilih kamu. Sejak
sebelum dunia diciptakan. Kepenuhan apalagi yang mau dicari? Kelengkapan apalagi yang mau dicari? Keselamatan, kesejahteraan di dalam Yesus Kristus. Karena itu janganlah cari kepenuhan-kepenuhan dengan wasting time, dengan membuang waktu. Maka kata pembuku, karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak ya. Seorang filsuf Jerman, Heidegger namanya. Ia lebih senang menggunakan kata daripada selamat tahun baru, selamat ketemu. Dia berujar dengan selamat mengada. Selamat mengada. Saya renung-renungkan. Kayaknya kok lebih rohani ya. Terutama mereka yang mungkin di waktu-waktu yang lalu pernah divonis hampir tidak ada. Dalam 6 bulan, dalam 2-3 tahun, kayaknya lewat. Di tahun ini, gak cuma mengada lagi. Itu termasuk satu paket besar. Waktu, udara, nafas, karunia. Mengada. Tapi peringatan Paulus itu sangat indah, saudara. Pergunakanlah waktu yang ada. Bukan mencari kepenuhan-kepenuhan seperti tahun-tahun yang silam. Yang Anda tidak pernah penuh. Malah makin mengkerucut menuju kepada kehancuran. Nah, tema yang mungkin agak sulit ini akan saya beri contoh bagaimana menggunakan waktu yang ada, termasuk in a way limit, waktu yang sangat terbatas, waktu yang membawa kita pada pencobaan hidup bertalu-talu. Saya memberikan contoh 2 Raja-Raja pasal 5, saudara-saudara. Sudah berkali-kali kita baca kisah gadis kecil di rumah Naaman. Bagaimana ia tidak sekedar hidup, menggunakan waktu-waktu di hidupnya yang sangat krusial. Yang kalau salah, fatal banget akibatnya. Mari kita baca mulai ayat 1. Dari 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat dihormati sebab melalui dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Ia seorang pejuang gagah perkasa tapi menderita suatu penyakit kulit.
orang Aram pernah melakukan penyerangan secara bergerombolan dan membawa sebagai tawanan seorang gadis remaja dari negeri Israel. Gadis itu menjadi pelayan istri Naaman. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Lalu Naaman pergi memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan gadis dari negeri Israel itu." Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Naaman pergi dengan membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pakaian ganti. Sampai di sini, saudara. Gadis kecil di rumah Naaman. Konteksnya adalah perang Israel Utara dan Aram yang dimenangkan bala tentara yang dipimpin oleh panglimanya Jenderal Naaman. Bangsa Aram itu bangsa yang sangat kejam sekali, saudara. Musuh-musuhnya itu kalau berhasil dikalahkan, itu sebelum digantung di terik matahari, ya tentunya sudah dikuliti dulu, dikuliti. Gadis kecil ini mungkin sudah ada kata beleje dari Naaman. Gadis ini tak pe, jadi milik saya, sehingga tidak ada yang mengulurkan tangan pada gadis kecil. Tapi yang mau saya perlihatkan kepada saudara-saudara, bagaimana gadis kecil di rumah Naaman mendadak sontak harus kehilangan ayah, ibu, dan saudara-saudaranya di depan matanya. Ia diseret-seret bak sampah yang tidak berharga di tengah-tengah siksaan, macam-macam ya, hal yang tidak siap dia lakukan. Gejala yang paling kentara adalah traumatic syndrome. Trauma yang mungkin sepanjang hidupnya trauma itu akan menjadi momok, monster yang akan mengganggu masa depan. Bulan Oktober yang lalu saya mengajar di Amerika tentang mental illness, personal well-being. Dihadiri para gembala, para pendeta, topiknya adalah tentang kesehatan mental dan gangguan jiwa. Ngeri, saudara. Tidak hanya menyangkut orang-orang awam biasa, tapi kelompok-kelompok yang sudah terkenal seperti Hillsong Church di New York. Pemimpinnya, wah saudara-saudara, kedapatan terkena mental illness. Ada yang pedofilia, macam-macam. Dapat kita bayangkan gadis kecil di rumah Naaman. Post traumatic syndrome
psikopat, sosiopat karena ia tiba-tiba ditarik dari lingkungan sosial terdekat. Bisa gila. Saya pernah menangani bersama kelompok pos trauma dari Universitas Kristen Satya Wacana di saat Jogja dilanda gempa. Ratusan rumah ambruk. Ada seorang ibu yang masih kebayang anaknya awe-awe minta tolong. Dari awe-awe tangannya cepat sampai mati. 2 minggu terkena trauma itu. Hanya melungu, mulutnya menganga. 2 minggu. Ada yang bisa memperagakan melungu dia. Anak ibu ini suket ya. Mangap sih. 2 minggu. Saya menelpon teman saya, pendeta GKI Badminton. Piye cara nih menghadapi trauma seperti ini? Segampang. Ajak ibu itu ke kuburan suaminya, anaknya. Biarkan dia nangis. Banyak trauma. Kalau ditelisik lebih lagi, banyak sekali. Apalagi yang terkait dengan masalah seksisme. Ada orang yang jatuh cinta dengan bangunan tinggi. Jatuh cinta dengan bangunan tinggi. Kenapa perampok merampok? Si ibu panik, larinya memperkosa. Karena ada orang-orang yang kalau si wanita itu panik, seksual drive-nya muncul. Niru misalnya. Wah, dia paling senang lihat. Dia sengaja membakar rumah. Dia senang sekali lihat ibu-ibu panik menggotong anaknya. Wah, senang sekali. Namanya orang sakit. Saya mencontohkan ini memberikan gambar kayak apa the very traumatic syndrome-nya si gadis kecil di rumah taman ini. Dia akan terkena saat dimana dia tidak bisa memikirkan yang baik. Curiga. Psikopat itu selalu curiga. Kadang-kadang dia setuju, tapi dia merancang hal yang buruk. Most traumatis itu. Tapi apa sebabnya gadis kecil di rumah Naaman ini jauh dari sindrom-sindrom tadi itu, saudara? Jawabannya pergunakan waktu yang ada, even though sekalipun ia di ujung tanduk itu, saudara. Mungkin ia membaca Mazmur 32 itu. Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan. Tunjukkanlah. Bercakap, menggunakan waktu. Dalam situasi-situasi berat. Waktu saya masuk MRI, 2 kali saya masuk. Karena DSA, otak, dan juga karena kateter. Masuk ruang sempit itu. Kalau diem, tidak ngomong apa-apa.
rasanya, waduh, tapi mau berkata, Tuhan, aku tidak akan mati di sini. Teman saya yang dokter di Surabaya, pokoknya ojo sampai darah mati tidak kesuwen. Wah, gak pakai kesuwen. Mau berkata, Tuhan, biarkan aku hidup. Biarkan aku hidup. Gadis kecil sampai memperkatakan sesuatu. Mungkin sesuatu. Mungkin saya memperkirakan saat sadis-sadisnya tentara Aram itu menyeret-nyeret dia. Dan dia melihat wanita, kerabatnya, saudaranya ada yang dilempar ke api. Ada lihat itu semua. Mungkin dia sama seperti kita menyanyikan, pertolongan begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Nah itu saja. Dia tidak terpikat dengan dirinya sendiri dalam arti hanya kekuatan Tuhan. Tidak sanggup lagi. Tak sanggup lagi. Di situ tanganmu. Jalan terus. Berhubungan dengan Tuhan. Yang tidak usah diresepkan, diaturkan oleh orang-orang lain. Yang muncul very nature. Sendiri. Itu menolong korban-korban masa Hitler. Itu menolong Helen Keller dan semua saudara-saudara. Cakap dengan Tuhan. Apakah itu yang kita gunakan di tahun-tahun lalu? Atau pergunjingan yang tidak penting yang menurut para ahli sumber daya. Kita menjelekkan orang lain. Sumber energi bagus kita tersedot. Lain dengan bercakap-cakap dengan Tuhan. Energi dinamisme bertambah. Pikiran-pikiran sepertinya produktif untuk hal yang baik. Nah ini dilakukan gadis kecil di rumah Naam. Cakap-cakap. Martin Buber seorang Yahudi di Jerman. Dia tentu mengalami buruknya perlakuan terhadap orang Yahudi. Tapi dia juga punya resep ini. I and do relationship. Do itu do. Kamu, who kalau bahasa Indonesia who. Ya. Betapa agungnya who. I and do. Ada hubungan. Gak sekedar hubungan filosofis. Hubungan betul-betul membayangkan. Jangan remehkan kata membayangkan. Negeri kita ini terjadi juga karena membayangkan. Israel terjadi karena membayangkan. Alangkah indah dan eponya. Nah, maka kalau itu terjadi, yang kedua, pasti ia berdamai dengan dirinya. Pasti dia tidak membuli dirinya sendiri. Banyak kasus kalau yang pertama gagal, hubungan dengan Tuhan akan terjadi yang kedua. Self-deception, nipu diri sendiri. Dirinya itu hancur sebenarnya. Di depan orang dia bisa mengelabui. Tapi nanti di rumah, di gereja, wah,
Dia bisa berdamai dengan dirinya, berdialog dengan dirinya. Bahkan dia berkata, hanya ada diriku dan Tuhan. Satu yang tidak boleh hancur. Satu yang tidak boleh. Aku udah kehilangan papa mamaku atau udah kehilangan semua. Satu. Dia berdialog dengan dirinya. Dan tiap hari dia berkata, aku lebih baik dari hari kemarin. Aku lebih baik dari hari kemarin. Aku lebih baik dari hari kemarin. Terus. Seperti doa Yesus. Tiap hari. Berilah kami hari ini secukup. Tiap hari ada. Tiap hari ada. Kenapa kita mengkhawatirkan hal-hal yang. Maka gadis kecil di rumah Naaman ini. Dia berdamai dengan dirinya. Semua organ-organ tubuhnya mendukung. Menurut teori. Wajah ikut mendukung. Wajah ikut mendukung. Ya. Kecerdasan spiritualnya sangat mendukung. Kecerdasan spiritual lebih penting dari sekedar IQ. Karena kecerdasan spiritual itu membuat ia tidak memiliki wajah yang mancing musuh-musuhnya untuk menzolimi. Tapi memberikan wajah yang bermartabat. Di tengah-tengah bangsa yang biadab ini, aku tidak mau kehilangan diriku. Seperti yang telah kudengar dari ayah ibu. Tuhan, Tuhanlah pelindung. Dia bercakap-cakap dengan dirinya. Nah itu saya. Bercakap-cakap dengan dirinya itu. Menolong ribuan tawanan Hitler di kem-kem yang mengerikan. Yang gak bercakap-cakap dengan dirinya itu adalah para capu. Jadi di tahannya Hitler itu ada dua golongan. Yang satu disebut the Saint, yaitu orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan dan dirinya. Yang satu disebut the Swine. The Swine itu babi. Yaitu orang-orang yang ngatok, cari muka untuk dapatkan tambahan rokok, roti di zaman itu. Itu hampir semuanya bunuh diri. Yang cari muka, yang nunjukkan persembunyian teman-temannya. Itu semua akan berbalik pada diri. Tapi yang tiap hari menyongsong rahmat yang baru. Bercakap-cakap. Loh, soal mati, yes, sebelum mati, aku ingin diriku berguna. Aku ingin diriku. Maka dia kunjungi kem-kem teman-teman. Nah itu menggunakan waktu yang ada untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, dia gak bisa berdamai dengan dirinya. Yang minder, yang selalu ngomong besar. Itu orang yang paling gak bisa berdamai dengan dirinya. Ia tutupi dengan, maka Paulus juga memberikan peringatan, memakai kata membual. Karena waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Jahat itu tidak hanya perampokan sadis, tapi mulut. Nah, karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Dia bercakap-cakap dengan dirinya, berdamai dengan dirinya, baru dia melihat, aku ini ternyata dahsyat. Aku bisa melewati semua. Yang ketiga, ini yang merusak kita. I and do disepelekan.
Otomatis I dan sesama sama. Tapi I and it itu benda. It itu kosmetik. It itu benda plastik di Korea Selatan. It itu kekayaan. Kevin. Itu sudah. Itu. Ahli manajemen Jepang Kosaki bilang, jangan main-main ya dengan uang. Dan uang itu bernyawa. Uang itu seperti ada nyawanya. Memberi daya tarik yang bukan kau miliki, tapi nanti memiliki dirimu. Nah, itu saja. Di seluruh lini sekarang. Saya pernah marah besar pada waktu orasi di STT Cipanas. Sekarang sekolah-sekolah STT itu dibuat itnya itu bisa borang, bisa SOP, bisa panduan-panduan yang tiap tahun berubah. Semua dosen, semua program-program pengembangan teologi tidak ada, saudara. Itu urusannya itu, saudara. Buntut-buntutnya pun begitu rapi, buntut-buntutnya pun mahasiswa tidak boleh dikasih 89 Tidak ada manfaatnya, saudara. Cuma apa yang terpuaskan? Borang sudah bisa diisi. Wah, nah itu gelar, status akreditasi itu aja. Tapi isi jauh, tidak ada. Marah besar saya. Kita dilumpuhkan oleh saudara-saudara sekalian. Tahun-tahunmu yang silam-silam itu, coba koreksi. I and saudaraku, I and sedulur-sedulurku, I dengan gereja, dibandingkan dengan it bondomu. Lebih ke situ. Wah, apalagi kalau sudah menyangkut warisan, ngeri. Nah, gadis kecil ini, dia tidak punya it apa-apa, tidak punya. Nah, yang ketiga saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi Tuhan berikan kepada saya induk semang yang baru. Maka ya, dia rasakan itu sebagai sesuatu yang baru. Dia datang kepada istri Naaman yang susah. Dia menyapa dengan gerapian. Baik. Ya. Selamat pagi Nyonya. Aduh. Nyonya pagi-pagi sudah berbenah-benah. Nyonya. Ada yang perlu saya banting. Ada yang perlu saya bantu Nyonya. Lalu masuk intipati komunikasi yang sesungguhnya. Seandainya Tuhan datang ke negeri hamba, Tuhanku akan sembuh. Coba urut-urutannya tadi ya. Bicara dengan Tuhan, memperkatakan firman, damai dengan diri sendiri. Sekarang orang lain. Sekarang musuh-musuh. Kalau boleh saya di tempat ini yang berberkat, dia nggak malu, saudara. Yang namanya gengsi keagamaan itu, saudara. Oh, aduh, ngerinya luar biasa, saudara. Ngeri luar biasa. Zaman-zaman Pak Harto dulu, gereja disuruh nyumbang apa saja, tapi harus pakai nama organisasi Islam yang semuanya. Maka Yesus sangat antipati terhadap agama. Tapi spiritualitas. Spiritualitas itu tidak ada lain hubungan itu. Yang menggali mutiara, jiwa-jiwa Tuhan. Kalau Tuhanku datang ke negeri hamba, Tuhan, apa yang terjadi? Sahabat saya di Amerika
Gara-gara kalimat ini dapat doktor. Berarti gadis kecil ini sadar sesadar-sadarnya tentang konsep keselamatan yang sesungguhnya. Israel tidak pernah kalah. Karena masih ada Tuhan yang bekerja. Nah, ini penting. Kalau kita punya ini, stroke bukan segalanya. Cancer bukan segalanya. Saya ketemu dengan orang-orang ini. Ketemu dengan pasien. Mesti nangis. Bukan segalanya. Lalu dia pikir kalau sampai Naaman ini bertobat, negeriku juga akan aman. Apa yang terjadi dengan kotaku, negeriku? Rakyatku juga sejahtera. Maka saudara-saudara, gadis kecil ini punya program yang mungkin jadi tema kita. Tuhan, tidak apa-apa. Kalau aku masih diberi hidup, kalau aku masih dipercaya, aku akan memberikan versi terbaikku. Menjaring Naaman. Semua dana, daya, semua. Intinya betul, misi. Bulan yang lalu saya mengkhotbahkan tentang keuangan itu sebetulnya. Cuman karena waktu itu kan waktunya nggak pas ya. Adik ipar Pak Sakaria meninggal, saya dengar Farmel mau siap-siap, saya juga terganggu. Ya. Saudara juga kelihatannya kayak kurang konsen ya. Cuma mingfat tuh untuk serius, ada nggak mingfat? Wah, semua daya sekarang ke situ. Orang yang waras, gadis kecil nggak memikirkan harta untuk dirinya. Kalau mau, saudara, apa susahnya? Dia dekat dengan nyonya Naaman. Naaman merasa berhutang budi. It's not big thing. Dia kan, tapi dia nggak kemilikan seperti itu. Bukan. Sekarang waktunya bukan itu. Misi. Abraham, keuangan yang simpati, empati. Sampai akhirnya karyawannya pun ikut berperang dengan Abraham melawan Kedorlaomer. Begitu Abraham tidak pelit. Abraham memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Lalu keuangan Ishak. Semuanya kalau dirangkum keuangan itu. Sampai Daud. Sifatnya misi. Sifatnya to the glory of God. Kemuliaan Tuhan. Yang dengan itu mereka berlimpah. Berlimpah-limpah. Berlimpah. Yang pelit. Yang perhitungan. Tidak di Los Angeles. Saya sering ketemu dengan cerita-cerita. Mangkel gak nang gereja. Mending gak kebaktian toh. Perpuluhan ini dijaluk mana. Coba saudara. Menimpa teman saya. Kalau di Amerika bisa disu. Perpuluhan kan ada nomor pajaknya. Ya. Kalah. Teman saya kalah di pengadilan. Dia harus kembalikan perpuluhan dari orang yang sakit tadi itu. Kembalikan lagi. Gadis kecil ini. Nah, kalau aku diberi kesempatan, diberi berkah, semuanya lari untuk pekerjaan itu. Karena saya mau memberikan versi yang terbaik di dalam hidup saya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Cair. Sekarang orang bicara tentang the solid church, liquid church. Cair. Kalau dipikir-pikir apa sih perbedaan? Apa? Saya sering kali diskusi penyegaran dengan teman-teman, ada yang Islam, ada yang macam-macam. Coba
Khalil Gibran, lama-lama gatuk dia. Iya. Tidak ada yang perlu kita perbedakan macam-macam. Agama. Karena itu Yesus berkata, hati-hati dari orang-orang Farisi. Hati-hati. Ya kalau berdoa ya Tuhan, untung aku tidak kayak mereka itu Tuhan. Yang menyeret-nyeret seorang perempuan berdosa guru menurut hukum Musa, wanita ini sudah pantas dirajam dengan batu. Tapi lihat gaya Yesus, gaya mengampuni. Adakah di antara mereka? Tidak ada. Oh, tidak ada. Kalau gitu aku juga tidak pulanglah. Waktu Yesus disalib situ, ada beberapa wanita-wanita yang punya nama buruk. Saling bertemu, semuanya merasakan jamaah dan pengampunan Yesus. Ketemu saling terbelalak. I thought it was only me. Tak kira cuma aku doang yang bobrok. Tak kira cuma aku doang yang namanya buruk. Diampuni, dipulihkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Coba deh, mempergunakan waktu yang ada. Sekarang gadis kecil di Nun sibuk sekali, sibuk sekali. Bagaimana melayankan kebenaran Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tadinya tidak mengenal Tuhan. By the way, gadis kecil ini dipakai urapan bekerja, saudara. Buktinya, raja menyuruh. Namun, kalau perlu aku akan menuliskan suratnya. Saudara, kalau di zaman Pak Harto, gadis kecil ini pasti kena undang-undang subversif. Tapi dia berhasil. Jangan remehkan apa yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun bisa. Nah, itu terjadi ketika kemudian Naaman berangkat. Seperti yang dikatakan gadis kecil yang gak ada apa-apanya itu di rumah. Seperti yang dikatakan dia. Hasilnya dari mana saja? Dari bercakap-cakap dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu. Apa yang kau sibukkan di otakmu, di pikiranmu? Apa saja? Belum lama ini saya kehilangan seorang teman, pengusaha sukses di Jakarta. Jualannya itu selang, macam-macam selang. Ya, mungkin untuk pesawat juga. Macam-macam. Kaya. Temennya itu di Karangan Bunga itu anggota DPR. Hanya mau ngirit. Dia kerjain sendiri semua. Dia ke tokonya di kota. Dia masuk lift. Kakinya kejepit lift. Sampai berdarah-darah. Akhirnya kakinya harus dipotong. Saya tidak ceritakan banyak hal, tapi dahsyat sekali. Hanya karena kejepit itu. Kaya. Tapi dinikmati gak, saudara? Mau ngirit. Tidak mau panggil tukang, mau ngirit. Ya. Apa dapatnya, saudara? Apa dapatnya, saudara? Tapi kalau saudara seperti gadis kecil, punya waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Ditambahi, saudara, yang kau perlukan. Dibuka visi-visi, saudara. Gadis kecil akan melihat hal yang tidak bisa aku lakukan. Mana bisa aku berhadapan dengan Naam? Mana bisa? Dan saya rasakan itu, Tuhan tambahkan. Umur saya udah gak muda lagi kan, saudara. Sebagian akan bilang, iya
balai berkuah di Kalimantan Barat, di tempat yang betul-betul terisolir. Ada satu daerah yang satu desa kusta karena satu desa tidak punya pakaian baju. Banyak. Rasanya tidak mungkin. Tapi trombol satu ini bercakap-cakap dengan pergunakan waktu yang ada. Paulus sendiri ketika berbicara tentang ini, saudara-saudara, ia di usia yang tidak muda lagi. Tidak muda lagi. Bahkan di 2 Korintus dia berkata, dalam semuanya itu, apa dalam semuanya? Diseret-seret, dipermalukan, kendala, semua. Aku tidak tawar hati. Itu kuncinya. Coba gadis kecil ini tawar hati. Dia tidak punya waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Aku tidak tawar hati. Dan semua akhirnya bisa dilakukan, saudara-saudara. Paulus pun sadar, sebentar lagi kemah tubuhku ini dibongkar. Sebentar lagi. But sebelum itu terjadi, aku akan memberikan versi yang terbaik dalam hidupku. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dengan komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel, dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ada ibadah gabungan pria dan wanita. Mari seluruh jemaat hadir. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja pukul 8:30 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.